Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anggaran piutang dengan anggota kelompok yang pertama Dimas Wijaya, dua Hanakisti Amiroh, dan yang terakhir ada Salma Salsabila dengan dosen pengampu Ibu Herinda Febrianti, SST, MSc. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Dimas, dipersilakan. Pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah piutang perusahaan serta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang-piutang yang tertagih serta sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Lanjut, Ana. Yang kedua, memberikan kredit memiliki beberapa risiko. Yang pertama, risiko tanamnya harta dalam piutang dan oleh karena itu perlu ditentukan besarnya penganggaran pirang tak tertagih sehingga kerugian piutang tidak tertagih tidak dianggap sebagai hal yang tidak terduga. Eh, yang kedua, piutang adalah salah satu bentuk investasi. Maka piutang yang pertama menyerap sejumlah modal dan kerja. Yang kedua, mempunyai usia tertentu sesuai dengan waktu keterikatannya. Yang ketiga, mempengaruhi tingkat risiko perusahaan secara keseluruhan. Lanjut, Ana. Selanjutnya, manfaat anggaran piutang. Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran piutang mempunyai tiga kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat perkondisian kerja, serta sebagai alat pengawasan eh, yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Secara khusus, anggaran piutang berguna sebagai dasar untuk penyusunan anggaran kas karena penagih-penagihan piutang tersebut merupakan masukan kas. Lanjut, nah. Selanjutnya, eh, faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Yang pertama, volume barang yang dijual secara kredit. Bila volume barang dijual secara kredit, tunai dapat semakin memperluas anggaran yang piutang sah. Hmm. Yang contoh penjualan barang 100.000, 10% tunai dan 90% kredit. Piutang usaha yang tertuan 90% eh, kali 100.000 sama dengan 90.000. Bila volume barang dijual secara kredit, tunai memperkecil anggaran dalam piutang usaha. Contoh penjualan barang 100.000, 90% eh, tunai dan 10% kredit. Piutang usaha 10% 10% kali 100.000 sama dengan 10.000. Semakin besar piutang usaha yang itu semakin dalam piutang. Lanjut, nah. Dah kan? Baik, terima kasih kepada Dimas. Selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Pertama, yang kedua itu ada standar kredit. Penentuan standar kredit menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar piutang yang tertanam dan semakin besar risiko kerugian piutang. Semakin ketat standar kredit yang diberikan, maka semakin kecil piutang yang dianggarkan dan semakin kecil risiko kerugian piutang. Lanjut yang ketiga ada jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam dan sebaliknya. Jangka waktu kredit yang panjang dapat meningkatkan volume barang atau jasa yang dijual, di samping juga mengakibatkan piutang usaha semakin besar. Yang keempat ada pemberian potongan.
pemberian potongan harga dapat mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Yang kedua, pemberian potongan yang besar akan memperkecil piutang usaha yang tertanam dan sebaliknya. Contoh, barang yang dijual ada 100.000. Pembelian tunai dengan potongan 10% mencapai 10.000. Uang yang harus dibayar pembeli sekitar 90.000. Nah, penjualan secara tunai tidak mengakibatkan timbulnya piutang. Sedangkan penjualan secara kredit tanpa potongan mengakibatkan piutang usaha sebesar 100.000. Selanjutnya, pembatasan kredit. Pembatasan kredit yaitu berkenaan dengan batas atau jumlah kredit. Pembatasan kredit yaitu berkenaan dengan batas jumlah kredit maksimal yang akan diberikan. Semakin tinggi batasan atau kredit, maka semakin besar piutang usaha tertanam dan sebaliknya. Yang terakhir ada kebijakan penagihan utang. Kebijakan penagihan piutang mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Kebijakan penagihan piutang secara aktif dapat memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, kebijakan penagihan piutang secara pasif dapat memperbesar piutang usaha yang tertanam. Kebijakan penagihan piutang secara aktif memerlukan biaya atau meliputi biaya perjalanan, biaya telepon, biaya surat menyurat, biaya administrasi piutang, dan lain-lainnya, yang besar dibandingkan kebijakan penagihan secara pasif. Lanjut ke ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Nah, ilustrasi penyusunan anggaran piutang pada PT Maju Bersama untuk periode Januari sampai Maret 2025, data dasar penjualan kredit yang pertama di bulan Januari sejumlah 400 juta, yang Februari 500 juta, dan Maret 600 juta. Kebijakan kredit dan penagihan, yang pertama 60% ditagih pada bulan berikutnya, yang kedua 30% ditagih 2 bulan setelah penjualan, yang ketiga 10% tidak tertagih. Nah, ilustrasi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Salma. Kepada Salma dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu piutang akhir per Maret 2025. Dari Februari 30% sama dengan 150 juta, dari Maret 90% sama dengan 540 juta. Total piutang akhirnya yaitu 660 juta. Total penerimaan kas Januari sampai Maret 2025 sama dengan 930 juta. Total piutang yang masih tertagih setelah Maret yaitu 690 juta. Piutang tak tertagih 10% dari total penjualan yaitu 1,5 M sama dengan 150 juta. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus. Yang pertama, perusahaan memasarkan produknya melalui distributor di 2 kota penjualan dengan pola pembayaran dari distributor ke perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, distributor kota A, 60% merupakan penjualan tunai. Penjualan secara kredit akan dibayar 50% saat barang diterima, 30% saat TW setelah barang diterima, dan sisanya dibayar TW berikutnya. Yang selanjutnya distributor kota B, 70% merupakan penjualan tunai. Penjualan secara kredit akan dibayar 40% saat barang diterima, 40% saat 40% 1 TW setelah barang diterima, dan sisanya dibayar TW berikutnya. 1% dari penjualan kredit dicadangkan untuk piutang yang diduga tidak akan dapat tertagih. Kita akan mencari hitung schedule pengumpulan piutang dari masing-masing distributor. Caranya yaitu yang pertama kita mencari kota A dulu, TW1. Kita akan mencari schedule
pengumpulan piutang dari masing-masing distributor ini. Yang pertama kota A. Penjualannya yaitu 5M 717.450.000 dan penjualan tunainya 60% sama dengan 3M 470.000. Penjualan kreditnya 40%, jadi kita kurangi penjualan dan penjualan tunainya. Dapat hasilnya 2M 286.980.000. Jadi tak tertagih 1%-nya sama dengan 22.869.800. Ini 1% dari penjualan kredit. Piutang berisi TW1 sama dengan 2M 264.110.200 perak. Pola penerimaan piutangnya yaitu 50% saat barang diterima TW1 sama dengan 50% dikali 2M 264.110.200 sama hasilnya sama dengan 1M 132.055.100. 30% 1 TW setelah barang diterima, TW2 sama dengan 30% dikali 2M 264.110.200. Hasil yang didapatkan di TW2 ini yaitu 679.233.060. Sisanya dibayar TW berikutnya, TW3 yaitu 20% dikali 2M 264.110.200. Hasil yang didapatkan akhir TW3 yaitu 452.822.040. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.